Terima kasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Hak Asasi Manusia. Hari ini jadi kita mempertegas tentang konsep dasar hak asasi manusia. Nah, yang pertama, ketika kita bicara tentang konsep dasar hak asasi manusia, saya ambil ini dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Apa sih yang melandasi mengapa kita harus memikirkan tentang hak asasi manusia ini? Pertama, semua orang dilahirkan bebas dan setara. Itu kata kuncinya. Dalam martabat dan hak-haknya yang sama, bebas dan setara. Selanjutnya, manusia itu dikaruniai akal dan hati nurani yang hendaknya memperlakukan orang lain dengan cara-cara persaudaraan. Nah, persaudaraan kemanusiaan, spirit of brotherhood atau sisterhood. Selanjutnya ada konsep bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi hak asasi manusia ini. Jadi hak asasi manusia itu tidak dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan yang lainnya. Selanjutnya, tidak ada diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik. Nah, antara elit dan masyarakat atau warga negara, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal. Jadi tidak ada privilege antara negara maju dengan negara yang terbelakang atau tertinggal. Gitu. Jadi semuanya kita harus maju bersama. Tidak ada lagi negara yang memiliki privilege tertentu. Baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, atau wilayah-wilayah jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Jadi asal itu manusia. Nah, menariknya itu adalah ketika kita bisa membahas apa sih itu manusia. Nah, konsep dasarnya ketika kita lihat adalah mengapa manusia memiliki hak asasi manusia. Jawab sederhananya karena manusia adalah manusia yang butuh hidup dan kehidupan selayaknya manusia. Nah, jadi konsep tentang manusia ini yang kembali dipertegas. Siapa sih manusia itu? Nah, ada konsep dasar hak asasi manusia itu ada 3 kepentingan. Ada secara universal atau secara internasional, berlaku untuk siapapun dimanapun dalam keadaan apapun tanpa membedakan negara bangsanya. Jadi kalau negara dia manusia yang dalam artian dia di bawah negara atau wilayah yang belum merdeka, dia juga tetap punya hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh badan-badan internasional seperti PBB. Nah, kemudian ketika dia negara, apa kewajiban negara? Melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Melintasi negara bangsa. Jadi HAM ini melintasi konsep negara bangsa itu sendiri. Kemudian sehingga yang bisa melanggar hak asasi manusia itu cuman negara. Nah, sehingga hakikat terbentuknya negara adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi tidak ada individu melanggar HAM. Tapi kalau individu merupakan personifikasi dari negara atau memiliki jabatan di dalam sebuah negara, ketika kebijakannya tidak tepat, maka itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, batas-batas hak asasi manusia itu ada beberapa hal. Di sini ada 4, yaitu konsep natural rights. Itu bagaimana kita mengembangkan hak-hak yang natural, alami ada dalam diri kita. Kemudian ada kontrak sosial, ada konsep kontrak sosial. Bagaimana bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus mengakui juga eksistensi orang lain. Batas kebebasan melaksanakan hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan orang lain itu sendiri. Nah, dalam beberapa kasus hak dan kebebasan itu merupakan sebuah subjek yang kita sendiri yang menentukan, gitu. Dan semuanya dan hukum harus mengakui dan bertanggung jawab. Respect for the rights and the freedom of others. Nah, jadi tidak boleh
membentukkan. Dan ada kata kunci di sini adalah democratic society. Jadi ada kaitan antara demokratisasi dengan penegakan hak asasi manusia. Nah ini setali. Nah, tidak mungkin negara yang tidak demokratis akan melahirkan sebuah eh, upaya penegakan HAM atau perlindungan HAM. Ini jadi kajian yang menarik sebenarnya. Nah kemudian perkembangan pemikiran HAM, Anda bisa lihat itu ada hukum alam, natural law, kemudian ada Magna Carta, kemudian ada lahirlah kemudian teori kontrak sosial, J.J. Rousseau, yang dikembangkan lagi trias politika dan teori hukum kodrati. Ini nanti yang memantik revolusi Prancis. Seperti itu. Kemudian the American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibunya. Nah, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Apalagi, jadi kita bebas. Manusia itu adalah dasarnya adalah merdeka. Nah, kalau di Indonesia lebih suka memakai kata merdeka. Kemudian ada the French Declarations 1789, ini yang dari lahirnya revolusi Prancis, bahwa the rule of law antara lain adalah tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan. Jadi ketika kita ditangkap, makanya kan ketika pelaku tersangka itu harus dilindungi atau didampingi oleh kuasa hukum agar hak-haknya tidak dicabut seperti penyiksaan. Nah, itu kan ada kejadian kemarin tuh di Medan yang mereka disiksa, dituduh untuk membunuh. Bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah. Jadi ada praduga tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk menyatakan ia bersalah atau tidak. Dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the rights of property. Jadi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk memeluk agama, dan kebebasan untuk memiliki hak milik properti, termasuk hak milik kita, yaitu kaitannya. The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt ini juga jadi dasar pemikiran kita, bahwa hak kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan. Nah, makanya negara ini penting. Biasanya kita kalau belajar tentang hak asasi manusia, kita harus belajar tentang teori negara. Tidak mungkin kita tidak berpikir tentang teori-teori negara seperti itu. Jadi harus dipikirkan gitu. Apa sih eksistensi kemanusiaan, dan ada eksistensi atau hakikat dari negara dan hakikat dari kemanusiaan. Nah, saya menarik nanti kalau kita dalam diskusi hendaknya itu mengkaji hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan lebih hakikat. Hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Jadi kalau Anda masih merasakan ketakutan, berarti Anda masih belum bebas, belum merdeka. Gitu. Karena ya apa yang menjadi ketakutan Anda? Takut miskin, takut tidak makan, takut apa? Takut dibunuh, berarti Anda belum mendapatkan hak yang merdeka. Maka negara menyediakan itu, keamanan, ketentraman, penegakan hukum, kepastian hukum. Karena apa? Agar kita bebas dari ketakutan-ketakutan dasar kita. Kemudian ada Deklarasi Philadelphia 1944 dalam usaha konferensi buruh internasional. Nah, sekarang lagi musim membahas tentang nasib tenaga kerja dalam undang-undang Omnibus Law. Nah, kalau ada perasaan tidak adil, nah ini kan harus dibuktikan negara posisinya di mana dalam kontestasi antara buruh dan pemodal. Negara dalam satu sisi butuh modal, satu sisi juga butuh tenaga kerja, butuh lapangan kerja. Tapi yang bekerja itu kan manusia, bukan robot, bukan mesin, bukan hewan. Sehingga untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial sesuai dengan sila Pancasila, maka perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya. Serta hak untuk mengejar perkembangan material spiritual, termasuk kesejahteraan. Jadi kalau Anda kerja tapi Anda tidak dapatkan kesejahteraan, berarti ada yang salah di sana. Nah, spiritual dengan bebas dan martabat. Makanya kan upah minimum itu diatur.
Sampai di situlah kita paham bahwa ada konteks keadilan di sana. Tidak melulu untuk kepentingan modal. Kemudian yang saya sebutkan di awal tadi, lahirlah the Universal of Declaration of Human Rights PBB itu pada tahun 1948. Jadi konteks pemikirannya seperti itu. Berkembang, manusia berpikir tentang hakikat dirinya. Nah sekarang kan di era pandemik ini juga terlihat bahwa apakah kita terancam tidak hak-hak dasar kita di masa pandemik ini. Tapi buktinya ketika ada undang-undang Omnibus Law itu yang ditentang banyak orang, kemudian kan ini muncul pergolakan gitu bahwa ya sudah demo saja teman-teman atau masyarakat di Indonesia gitu. Karena apa? Ini yang menjadi ada hal yang harus dibicarakan dan di situ hak dasar kita sebagai negara yang demokratis. Tidak boleh dilarang orang demo. Ya kan? Karena apa? Itu ciri dari negara demokrasi, kebebasan. Nah, sehingga ada 4 generasi pemikiran HAM. Pengertian HAM yang hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Nah, akibat dampak dari Perang Dunia, totalitarianisme, kemudian kolonialisme. Ini kan awal-awal akhir-akhir abad ke 19, abad 19 awal dan abad 20 itu yang ketika terjadi Perang Dunia. Kemudian ada HAM tidak hanya merupakan problem yuridis, melainkan ada hak sosial. Nah, mulai dipikirkan hak-hak sosial, termasuk nanti kajian tentang gender apa sih. Kemudian ada hak ekonomi. Nah, kita sebagai pekerja harus memiliki hak-hak ekonomi. Ada hak politik dan hak budaya. Nah, jadi kemajuan itu bukan berarti menghilangkan masyarakat budaya. Nah, nanti secara khusus kita akan bahas itu. Kemudian keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan. Nah, sehingga jangan atas nama pembangunan kita melanggar hak asasi manusia. Itu yang ingin disampaikan. Nah, kemudian dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun 83 yang mengkritik peranan negara dominan dalam setiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Termasuk belakang ini kan isu-isu lingkungan, environment rights gitu. Bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang bersih, yang sejahtera, yang berkualitas. Nah, kemudian ini lahir perkembangan HAM di Indonesia. Nanti kita akan lanjut sampai ke sini. Nah, secara intinya nanti saya boleh bicara bagaimana sebelum kemerdekaan itu, gitu kan, kemudian lahirnya sampai nanti lahirnya negara bangsa kita. Jadi nanti saya akan spesifik sesi ke depan kita akan bicara bagaimana perkembangan HAM di Indonesia. Saya kira itu pengantar materi kita hari ini. Saya berharap Anda bisa belajar lebih mandiri lagi untuk peningkatan kompetensi. Jangan lupa tetap dibaca modulnya, buku ajarnya, dan kalau ada hal yang dibingungkan silakan di-mention di inbox saya gitu untuk Anda bisa berdiskusi dengan saya di LMS kita juga boleh. Terima kasih. Selamat siang semuanya.